Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi resep masak bakso yang bisa teman-teman jadikan untuk cemilan keluarga ataupun untuk ide jualan ya. Yang enak, simple, kenyal, tanpa pengenyal, dan tanpa agar-agar. Penasaran seperti apa? Tonton videonya sampai selesai ya. Oh ya teman-teman, untuk membuat pentolan baksonya saya akan menggunakan chopper dari Emily & Bear ya. Pastikan teman-teman kalau membeli ini dapat kartu garansi dan petunjuk penggunaannya. Nah, untuk kartu garansinya ini bisa teman-teman klaim jika ada kerusakan dari pabriknya ya. Untuk garansinya sendiri itu selama 2 tahun. Nah, ini bisa teman-teman simpan. Kemudian buat teman-teman yang belum pernah menggunakan alat ini sama sekali sebelumnya, jangan khawatir ya. Di sini ada panduan penggunaannya, ini udah lengkap banget ya, ini bisa teman-teman baca. Ada panduan penggunaannya, kemudian ada untuk panduan mencacah makanan, ada untuk perawatan atau pembersihannya, dan spesifikasi dari alatnya ya. Ini udah lengkap banget ya teman-teman, ini bisa dibaca. Nah ini kita simpan, kemudian saya akan buka terlebih dahulu, kita akan lihat perlengkapan produk yang kita dapat ya. Nah, pastikan teman-teman dapat motornya atau mesinnya. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian kita juga dapat ini ada 1 set dari alatnya. Ini kita dapat penutupnya, kemudian ada pisaunya, ada juga bonusnya ini teman-teman ya. Ini ada cetakan untuk kue pastel, warnanya krem. Kemudian ada potnya atau mangkoknya. Ada karet anti slip, ini bisa kita letak di bagian bawah, seperti ini ya nantinya ya. Nah ini dia teman-teman alat yang akan saya gunakan nanti untuk membuat adonan pentolan baksonya. Namanya itu food chopper 2,5 liter dari Emily & Bear ya. Ini penghalus bahan makanan dengan desain yang sangat cantik yang dapat kita gunakan untuk menghalus daging sapi, kemudian daging ayam, udang, ikan, bumbu-bumbu, kacang-kacangan, dan bahan makanan lainnya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah ini warnanya juga sangat cantik ya teman-teman perpaduannya. Di atasnya warnanya hijau mint, kemudian ada stainlessnya, kemudian hijau mint lagi, penutupnya hijau mint, dan untuk potnya itu kaca bening ya. Nah alat ini teman-teman memiliki 2 tombol kecepatan, ada level 1 dan level 2, jadi bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah untuk level 1 ini untuk bahan halus seperti bawang merah, bawang putih. Kemudian ini level 2 untuk bahan kasar seperti kacang-kacangan dan daging-dagingan ya. Nah untuk penutupnya ini terbuat dari plastik seperti ini ya teman-teman. Kemudian warnanya ini hijau mint. Bagian belakangnya terdapat karet seperti ini sehingga potnya itu tertutup dengan rapat sempurna, sehingga bahan masakan yang di dalamnya itu nggak gampang keluar ya. Nah kemudian teman-teman untuk pisaunya ini terdapat 4 tingkat atau 4 layer atau 4 bilah seperti ini yang masih dilindungi sama pelindungnya. Ini tinggal kita lepas aja kalau akan digunakan. Tapi hati-hati ya teman-teman karena pisaunya itu sangat tajam ya. Nah ini jangan khawatir karatan, ini pisaunya itu anti karat karena terbuat dari stainless steel 420 ya. Nah untuk potnya ini teman-teman dia terbuat dari bahan kaca bening transparan sehingga kita itu dapat melihat dengan jelas proses pencampuran ataupun penghalusan bahan masakan yang ada di dalamnya ya. Untuk ketebalannya ini 6 mm, bagian bawahnya itu terdapat tempat kita meletakkan tatakan anti slipnya. Ini tatakan anti slipnya tinggal kita pasang aja seperti ini, cukup ditekan-tekan. Nah untuk cara penggunaannya ini gampang banget ya teman-teman, tinggal kita cuci bersih potnya, pisau, dan penutupnya. Kita pasang pisaunya, kemudian masukkan bahan masakan yang akan kita haluskan, jangan lupa ditutup. Pasang motornya atau mesinnya, kemudian kita alirkan ke arus listrik.
tentukan level kecepatan yang akan kita gunakan ya. Sekarang langsung aja kita praktekkan. Nah, ini saya punya daging sapi sebanyak 500 gram atau setara 5 ons. Kemudian ini ada putih telur ayam sebanyak 2 butir, batu es yang udah diserut sebanyak 150 gram, bawang merah, bawang putih masing-masing 3 siung yang udah saya goreng, 1/4 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, 1,5 sendok teh garam, 1,5 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa. Kemudian soda kue ini saya kasih sebanyak 3/4 sendok teh ya. Nah, ini kita tutup, kemudian kita pasangkan motornya atau mesinnya. Jangan lupa dialirkan ke arus listrik ya teman-teman, dan tentukan levelnya. Ini saya pakai level 2 atau untuk bahan masakan kasar ya. Sekarang kita haluskan. Nah, ini udah cukup halus. Sekarang kita matikan. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ini daging sapinya itu benar-benar halus sempurna seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, ini saya udah siapkan tepung tapioka sebanyak 150 gram. Sementara itu siapkan juga air sebanyak 2 liter. Kita didihkan sampai benar-benar mendidih ya. Setelah mendidih kita angkat. Nah, sekarang kita haluskan kembali atau kita campurkan kembali. Ini saya menggunakan level 2 lagi ya teman-teman. Nah, ini kita haluskan atau kita campurkan sampai semuanya tercampur rata ya. Nah, ini udah cukup. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini pencampurannya itu benar-benar tercampur ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sekarang langsung aja kita bentuk ya. Ini kita siapkan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini airnya udah mendidih, langsung aja kita letakkan di bawah. Selanjutnya ini tangan saya udah saya cuci bersih ya teman-teman. Ini saya akan menggunakan tangan aja untuk membentuk pentolannya. Tangannya jangan lupa dilumurin sama minyak goreng. Ini kita ambil adonannya sedikit aja, sesuai selera. Untuk besar kecilnya disesuaikan dengan keinginan ya. Nah, ini kita bulat-bulatkan seperti ini. Ini bebas ya teman-teman, kalau mau dikepal-kepal juga boleh ya, sesuai selera ya. Nah, lebih kurang seperti ini, lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini udah selesai. Sekarang langsung kita didihkan kembali di atas api kompor sampai benar-benar matang seperti ini ya. Nah, ini saya udah siapkan juga ya teman-teman air es. Sekarang baksonya kita tiriskan, langsung kita rendamkan di air es ya. Tujuannya supaya baksonya itu kejel ya, atau padat ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk. Kalau udah cukup dingin langsung kita tiriskan kembali. Bisa teman-teman langsung dimasak untuk disajikan atau disimpan untuk stok masakan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya saya akan menyiapkan bumbu untuk kuahnya. Ini ada 1 ruas jari jahe, 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah. Kita tambahkan sedikit air. Nah, ini bumbunya udah halus. Selanjutnya sebagai pelengkapnya ini ada tetelan sapi atau lemak sapi sebanyak 100 gram atau setara 1 on. Kemudian siapkan air sebanyak 2,5 liter, masukkan tetelan sapi atau lemak sapinya, kita rebus sampai benar-benar mendidih. Sementara itu kita tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi sebelumnya ya. Tambahkan juga buah pala ya teman-teman sebanyak setengah buah. Kita tumis sampai benar-benar harum ya. Nah, ini udah harum dan menyusut, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman. Ini kita buang kotorannya, cukup disaring seperti ini. Kalau mau diganti airnya juga boleh ya, sesuai selera ya.
Nah, kalau udah selesai, sekarang kita masukkan bumbu yang udah ditumis tadi. Nah, sekarang kita masak kembali sampai tetelannya ini benar-benar matang ya. Nah, ini teman-teman sebagai pelengkapnya, ini saya punya bumbu instan bakso sebanyak 1 bungkus. Kalau teman-teman nggak ada bisa di skip, teman-teman bisa tambahkan bumbunya seperti lada bubuk atau merica bubuk, kemudian kaldu jamur atau penyedap rasa, dan garam ya. Nah, ini saya tambahkan juga garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh ya. Nah, kalau tetelannya itu udah benar-benar empuk dan matang ya teman-teman, sekarang kita masukkan baksonya. Sekarang kita masak kembali sampai baksonya itu mengapung seperti ini ya. Nah, kalau udah mengapung seperti ini, sekarang kita matikan kompornya. Selanjutnya ini saya udah siapkan juga pelengkapnya seperti daun seledri sama daun bawang ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya layu dan sekarang udah siap kita sajikan. Nah, selanjutnya saya akan menyiapkan pelengkapnya. Ini pelengkapnya ada bihun sama mie kuning. Sekarang kita masukkan baksonya ya. Untuk pelengkap tambahannya teman-teman bisa tambahkan kecap manis, saus sambal, saus tomat, dan sambal ya, sesuai selera ya. Sekarang kita tambahkan irisan daun seledri sama daun bawang dan bawang goreng secukupnya supaya lebih enak dan segar. Nah, ini dia teman-teman, baksonya udah jadi. Ini baksonya itu enak, kuahnya segar, baksonya juga kenyal. Silahkan dicoba ya. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang mau samaan alatnya dengan saya, food choppernya, bisa kunjungin official store Emily and Bear di Tokopedia maupun di Shopee ya. Untuk pre-order hingga tanggal 17 November akan mendapatkan cashback sebesar 50.000 dan gunakan kode promo dari saya untuk mendapatkan tambahan 5% lagi ya. Jadi buruan ya teman-teman, jangan sampai kehabisan ya. Nah, untuk link pembeliannya ada di deskripsi box ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum, bye.